Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 95, latihan D dari nomor 1 sampai nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan D, lingkaran. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat dan jelas. Pemahaman konsep. 1. Benar atau salah? Jari-jari suatu lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Nah, jadi ini benar atau salah ya? Katanya jari-jari suatu lingkaran itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Oke, coba kita lihat aja langsung. Di sini Kak Sari sudah punya lingkarannya. Ini pusatnya ya, pusat lingkarannya. Nah, terus katanya jari-jari itu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya udah, kalau gitu kita ambil dua titik pada lingkaran. Misalnya titik yang di sini dengan titik yang di sini. Nah, ini dihubungkan ya kedua titiknya ini menggunakan penggaris. Di sini. Oke, lihat Kak Sari hubungkan ya. Nah, ini garis yang dimaksud. Sekarang coba kita ingat-ingat. Apakah garis ini merupakan jari-jari? Bukan ya. Garis yang seperti ini, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran serta melalui titik pusat lingkarannya, ini adalah diameter lingkaran. Jadi ini bukan jari-jari lingkaran. Kalau gitu, pernyataan ini tadi benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Karena ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran bukan merupakan jari-jari. Ini namanya adalah diameter. Sesuai pada gambar yang kita buat. Ya, kalau misalnya kita menghubungkan dua titiknya nggak di sini sama di sini, ya tetap aja. Misalnya titiknya sekarang yang di sini sama yang di sana ya. Ini Kak Sari bikin lagi. Nah, ini dua titik ini coba kita hubungkan ya, kayak gini. Tuh, tetap aja ketemunya bukan jari-jari dek, tetapi diameter. Kalau jari-jari itu hanya menghubungkan satu buah titik pada lingkaran dengan titik pada pusat lingkaran. Jadi hanya dari pinggir ke tengah itu jari-jari. Kalau dari pinggir tembus ke tengah sampai ke pinggir lagi, ini namanya diameter. Oke, jelas ya. Jadi yang pertama, pernyataan ini adalah salah. Sip, lanjut untuk yang kedua. Benar atau salah? Diameter suatu lingkaran panjangnya 2 kali jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kalau ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Coba kita lihat. Diameter itu tadi Kak Sari bilang dari pinggir ke tengah sampai ke pinggir lagi. Kalau dari pinggir ke tengah ini namanya jari-jari. Dari pinggir ke tengah juga jari-jari. Nah, jari-jari digabung dengan jari-jari jadinya adalah diameter ya. Sehingga diameter itu panjangnya memang 2 kali dari jari-jari. Ini jari-jari, ini jari-jari. Kalau digabung jadinya diameter. Jelas ya sampai situ ya. Jadi pernyataan yang kedua ini benar bahwa diameter suatu lingkaran panjangnya 2 kali jari-jari lingkaran tersebut. Oke, lanjut yang ketiga. Perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran adalah sekitar titik-titik-titik. Maksudnya gitu, kita disuruh mengisi garis ini menggantikan titik-titik ya. Oke, perbandingan antara keliling dan diameter suatu lingkaran adalah sekitar 22 banding 7 deh. Atau bisa juga ditulis 22/7. Inilah yang biasa kita kenal dengan pi ya. Jadi memang sekitar 22 banding 7 atau 22/7 atau bisa juga sekitar 3,14.
Nah, maksudnya gimana? Ini, kalau ada keliling lingkaran dibanding dengan diameternya, itu pasti nilainya nanti sekitar ini, 22/7 atau 22/7 atau 3,14. Misalnya kayak gini, lingkaran ini ya, dari ujung sini jalan ke sana sampai kembali ke titik ini lagi, katakanlah ini kelilingnya 22 cm. Nah, pasti kalau diteliti panjang diameternya adalah berapa, Dek? 7 cm. Makanya keliling lingkaran dibanding dengan diameternya pasti sekitar 22/7. Cek aja di semua lingkaran ya, bandingkan antara kelilingnya dengan diameternya. Pasti nanti hasilnya selalu 22/7. Kurang lebihnya segitu, ya. Oke, sip. Sudah, ini nomor 3. Nah, sekarang untuk yang nomor 4. Suatu lingkaran panjang diameternya D. Oke, luas lingkaran tersebut adalah titik-titik-titik. Siap. Untuk nomor 4 ini, kita tulis dulu ya, diameter lingkarannya adalah D. Nah, kita ditanya, kalau diameternya adalah sepanjang D, maka luas lingkarannya apa? Berarti nanti berupa rumus ya. Kayak gini, ingat-ingat dulu rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu apa sih? Rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Masih ingat ya? Ini waktu di SD, bahkan di kelas 7 dan kelas 8 sering diulang ya. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Nah, tetapi di sini diketahuinya diameternya adalah D. Oke, kalau gitu R ini adalah jari-jari. Jari-jari kita nyatakan dalam bentuk D. Tadi kita sudah tahu bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Dengan kata lain, jari-jari adalah setengah dari diameternya. Berarti boleh kayak gini, sama dengan Pi kali, nah R-nya ini kita nyatakan dalam bentuk D/2. Kak Sari ulang, terus ini nanti dikuadratkan. Sebentar, kenapa kok R-nya diganti D/2, Kak? Karena di sini yang diketahuinya diameter, jadi kita harus memanfaatkan diameternya. Nah, kenapa diameternya kok dibagi 2, Kak? Karena kan rumusnya pakai jari-jari luas lingkaran itu. Dan kita tahu, diameter kalau dibagi 2 itu jadinya jari-jari. Atau kalau dibalik, jari-jari adalah diameter bagi 2. Ya, kayak gini. Nah, terus sama dengan Pi kali D/2 kuadrat. Ini yang dikuadratkan siapa, Dek? D-nya saja, per 2-nya saja, atau semuanya? Semuanya ya. Jadi D-nya dikuadratkan, nanti per 2-nya juga dikuadratkan. D dikuadratkan jadinya adalah D kuadrat. Terus per 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4 ya. Tentu saja 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, berarti ini Pi kali D kuadrat per 4. Boleh ditulis kayak gini, Dek. Per 4-nya itu kita taruh di depan menjadi 1/4. Terus dikali Pi dikali lagi D kuadrat ini. Ya, hasilnya ya. Jika diketahui diameter suatu lingkaran adalah D, maka luas lingkarannya adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Oke, kita catat di bukunya. Di sini ada semut. Ya, suatu lingkaran panjang diameternya D, luas lingkaran tersebut adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Selesai. Jadi di sini memang tidak terlihat R-nya karena yang diketahuinya diameternya, ya. Kalau yang diketahui jari-jarinya sih gampang. Misalnya gini, suatu lingkaran panjang jari-jarinya adalah R. Berarti luas lingkaran tersebut adalah Pi kali R kuadrat seperti yang ini tadi. Gitu deh. Tapi kalau menggunakan D, rumus luas lingkarannya adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Ya, jelas ya? Lanjut ke soal terakhir yang kelima.
Suatu lingkaran panjang jari-jarinya R. Oke. Panjang busur lingkaran tersebut yang terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya theta adalah titik-titik-titik. Oke. Untuk menjawab soal yang kelima ini Kak Sari buat lingkaran yang baru aja ya. Jadi nggak pakai lingkaran yang tadi. Nih, kita bikin lingkaran yang baru. Kak Sari pakai jangka. Bebas aja, mau agak besar, mau agak kecil, terserah. Nah, anggap aja segini ya. Oke, sip. Itu lingkarannya. Di sini tentu saja titik pusatnya. Nah, sekarang kita bikin juring yang kayak gini nih, Dek. Dari sini seret, terus ke sini. Nah, ini namanya juring ya, bagian ini yang Kak Sari arsir. Terus di sini sudutnya adalah theta. Tetapi yang dibahas bukan juringnya, melainkan panjang busur lingkarannya. Panjang busur lingkaran itu yang mana? Dari titik sini, terus jalan sampai ke titik yang di sini. Nih, kalau Kak Sari tebelin ya, pakai warna yang berbeda, kayak warna biru. Nah, inilah panjang busurnya. Oke, yang Kak Sari tebelin warna biru ini ya. Nah, dengan jari-jarinya tadi adalah R. Berarti ini R. Kalau gitu ini juga sama. Ini juga R. Nah, yang ditanyakan adalah kalau suatu lingkaran panjang jari-jarinya R, panjang busur lingkaran tersebut yang terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya theta adalah apa? Jadi maksudnya panjang ini rumusnya gimana gitu loh, Dek. Kalau sudut pusatnya adalah theta dan jari-jarinya adalah R. Oke ya, Kak Sari bantu jawab. Nah, panjang busurnya panjang busur itu dapat dihitung dengan cara sudut pusat, berarti itu dia theta ya, per, nah kalau satu lingkaran penuh berapa derajat deh? 360 derajat ya. Terus dikali rumus keliling satu lingkaran penuh itu apa? Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R. Nah ini ya. Jadi panjang busurnya adalah theta per 360 derajat terus dikali 2 dikali pi dikali R. Ini jawabannya ya. Jadi panjang busur yang sudut pusatnya theta dan jari-jari lingkarannya adalah R adalah theta per 360 derajat kali 2 kali pi kali R. Oke, kita pindahkan. Panjang busurnya atau panjang busur sama dengan theta per 360 derajat kali 2 kali pi kali R. Selesai. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung panjang busur ya. Kalian juga pasti sudah tahu. Atau kalau yang baru tahu ini boleh dihafalkan. Rumus untuk menghitung panjang busur adalah sudut pusat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R ya. Jadi theta per 360 derajat kali 2 kali pi kali R. Gitu deh. Gimana? Bisa diikutin ya penjelasan Kak Sari untuk latihan D di halaman 95. Jika ada yang ingin kamu tanyakan terkait latihan D ini, boleh tanya jawabnya di kolom komentar nggak apa-apa. Atau kalau mau tanya jawab lebih lanjut bisa di dalam grup aja ya. Untuk kalian yang mau gabung ke grupnya, chat aja langsung di 081 456 10 9 8 7 0. Jadi grup belajarnya Kak Sari ini khusus untuk matematika tingkat SMP. Nah, buat kamu ya, siswa SMP di seluruh Indonesia selama masih duduk di bangku SMP masih boleh gabung di grup belajarnya Kak Sari ini. Nanti keluar grupnya kalau sudah lulus SMP aja. Terus grupnya Kak Sari ini ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Dah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.